Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan kuliah ini fokus ke elusidasi ya dengan menggunakan infrared spektroskopi. Ini adalah tabel di mana terjadi serapan-serapan atau spektra yang penting. Bisa kita lihat di situ di sebelah kiri ada dari alkohol ya, OH atau gugus hidroksi dari alkohol, kemudian ada gugus hidroksi dari asam karboksilat, kemudian macam-macam jenis CH di situ, kemudian ada macam-macam jenis C ikatan tunggal dengan O ya, CO, ada COSP2 dan COSP3. Bedanya apa antara SP, SP2, SP3? Kalau SP itu ikatannya rangkap 3 ya. Kalau SP2 ikatannya rangkap 2, kalau SP3 ikatannya tunggal. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita ke kanan di situ masih ada sama-sama stretching juga ya. Untuk double bond atau ikatan rangkap dari CC, kemudian ikatan rangkap dari CO, ini karbonil ini kalau di CC itu 1620 sampai 1680 ya. Kemudian di bawahnya itu ada CO. CO ini seperti yang saya bilang itu khas sekali. C rangkap 2O itu khas sekali ya. Serapannya sangat-sangat kuat ya dan ramping ya. Jadi kalau karakteristiknya itu ramping. Nah, CO ini alias karbonil ya. Karbonil terdiri dari beberapa gugus yang punya karbonil di situ contohnya adalah aldehida, kemudian ada keton, ada asam karboksilat, kemudian ada asam anhidrat ya. Kemudian ada asil halida. Asil halida itu CO ketemu dengan halida ya. Kemudian ada ester. Ester itu COOR ya. Kemudian terakhir ada amida. Amida itu adalah CONH2. Gitu ya. Jadi karbonil sendiri ya walaupun itu sangat khas itu banyak gugus fungsi yang punya karbonil. Jadi bukan hanya satu saja. Alias di situ ada beberapa. Ini sebagai periksa. Tolong nanti kita akan kembali ke tabel ini karena ini yang paling mudah ya. Kemudian setelah stretching ada bending. Ya. Bending ini bukan sesuatu yang sangat penting ya karena dia biasanya berada di daerah fingerprint alias di daerah kurang dari 1500. Nah, di situ ada beberapa bending yang dituliskan di kotak warna merah itu ada alkena ya, ada cis, ada trans, kemudian ada 3 substitusi di situ ada 3 substituted. Ya, kita bisa lihat perbedaan bilangan gelombangnya. Namun ini tidak cukup ya. Biasanya untuk vibrasi-vibrasi bending atau serapannya bending itu susah ditebak ya, alias susah dilihat. Kemudian bawahnya kita lihat di kotak warna ungu itu ada stretching lagi ya, stretching untuk ikatan rangkap 3. Di situ ada ikatan rangkap 3C dengan C di sekitar 2100 sampai 2200. Kemudian ada ikatan rangkap 3C dengan N ya, alias gugus cyano. Ini juga 2240 sampai 2280. Kemudian ada di bawahnya itu adalah benzena. Ya, stretching dari benzena. Ada monosubstitusi, itu kalau benzenanya punya satu cabang gugus ya. Kemudian ada orto. Orto ya seperti biasa ya, orto dengan 2 substituen berarti, kemudian meta, kemudian para. Jadi untuk benzena-benzenaan ini di sekitar 700-an. Ya. Perlu diingat bahwa angka ini tidak exact alias kalau kalian nanti nemu misal benzenanya bergeser ya di sekitar 670 gitu ya masih boleh-boleh saja ya. Jadi angka ini hanya angka perkiraan saja. Kita tidak bisa tahu secara pasti ya kita ini di sekitar ini misal gugus fungsi A di sekitar 700 sampai 600. Nah, tidak pasti harus 700 sampai 600 ya tergantung dengan
lingkungan di sekitarnya, di sekitar ikatan tersebut ya. Jadi ini memang berbeda-beda antara satu molekul dengan molekul yang lain. Walaupun gugus fungsinya misalnya sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pembagian. Nah, ini kalau kita melihat ke spektra ya. Spektranya bentuknya seperti ini. Biasanya bilangan gelombangnya adanya di bawah ya, bukan tulisan di atas, tapi sama aja. Oke. Nah, di spektra kita bisa lihat pembagiannya bahwa di 3000 sampai 4000 itu ada OH ya, alias gugus hidroksi. Kemudian ada NH di situ alias amina. Kemudian ada alkena, kemudian ada alkuna. Ya, seperti saya pernah jelaskan ya, bahwa OH itu nantinya kalau ada alken atau kalau ada CH yang penting di situ ya, maka dia akan punya seperti bahu. NH juga sama. Jadi kalau punya OH punya NH itu akan terlihat serapan yang khas sekali. Nanti mungkin kita akan lihat contohnya ya. Kemudian ada CO karbonil di sekitar 1700. Ini yang saya bilang ini sangat penting ya, karena ini sangat distinguishable kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya, mudah dibedakan ya, CO karbonil ini. Kemudian ada C double bond C di benzen di sekitar yang sama ya. Ini saya hanya bilang daerah-daerah yang penting saja ya. Selebihnya kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada C ikatan rangkap tunggal dengan O di sekitar 1100 sampai 1200-an. Ini juga sama ya, tapi tidak sekuat C kalau ikatannya rangkap ganda atau rangkap dua. Nah, ini sama ya, jadi kurang lebihnya seperti tabel yang tadi berwarna-warni itu ya. Saya tidak akan jelaskan lagi. Perlu diingat bahwa di bawah 1500 itu adalah daerah fingerprint ya. Biasanya di situ vibrasinya adalah semuanya bending ya. Kalau stretching agak ke atas. Kalau bending ini susah dibedakan. Makanya disebut dengan fingerprint. Oke, di sini ada contoh. Kita punya senyawa yang pertama ya, ada gugus benzen di situ, kemudian benzennya punya alkil, kemudian punya OH ya. Ini namanya adalah benzil alkohol. Oke. Nah, OH-nya akan memberikan serapan di 3000 sampai 4000, kemudian punya bahu sedikit ya, yang seperti yang saya bilang. Itu adalah di situ tulisannya unsaturated CH ya. Itu adalah CH tidak jenuh. CH tidak jenuh itu CH yang rangkap 2. Oke, yang C-nya rangkap 2. Kemudian yang jenuh itu adalah yang ikatannya tunggal. Jadi yang jenuh agak lebih kecil bilangan gelombangnya daripada yang tidak jenuh. Ya, yang tidak jenuh itu tentu dari cincin benzen. Kemudian yang jenuh itu dari CH yang ada di gugus benzilnya ini ya. Nggak bisa tahu-tahu. Yang di sebelahnya OH. Oke, ya di situ ada CH2. Kemudian ada kita ke spektra berikutnya, ini ada alkuna ya, sejenis alkuna C rangkap 3. Nah, ini akan memberikan serapan agak lebih runcing di 3000 sampai 4000. Perlu diperhatikan bahwa setiap gugus punya karakteristik serapan yang berbeda-beda. Ada yang lebar, kemudian ada yang kuat, ada yang lemah, dan lain-lain. Ya. Nah, berikutnya kita punya suatu senyawa yang di kiri ya. Saya yang kiri dulu. Di situ kita punya ada CH tidak jenuh ya, CH tidak jenuh dari yang sebelah kanan ini. Sebelah kiri ini ya, ada ikatan rangkap 2 di C. Oke. Kemudian ada CH jenuh. CH jenuhnya di CH3 ya, di sebelahnya karbonil. Kemudian ada ester ya, ada karbonil dari ester. Ini C rangkap 2O di sekitar 1700 masih. Kemudian ada karbon-karbon double bond alias CC rangkap 2 di sekitar 1500. Oke. Kemudian ada kita ke spektra berikutnya, ada benzena, kemudian ada gugus CN di situ.
Ya, kita bisa lihat bahwa yang khas di situ adalah C rangkap 3N di sekitar 2300 ya, di sekitar itu. Oke. Kemudian kita punya contoh spektra berikutnya, kita punya di situ, tolong lihat ke bawah itu ada gambar struktur molekulnya. Di situ kita punya metil, isopropil, keton. Oke, jadi kita punya keton ya. Keton tentu saja akan memberikan serapan di 1700 karena dia punya gugus karbonil alias C rangkap 2O. Ya. Kemudian dia punya serapan di sekitar 2800. Ini ada tulisannya CH alifatik. Apa itu CH alifatik? CH alifatik adalah CH yang bukan benzen. Ya. Jadi rawannya CH alifatik adalah CH aromatik. Ya, kalau aromatik berarti dia di dalam cincin benzen ya. Kalau alifatik itu dia rantainya terbuka. Ya, alias rantai panjang saja namanya alifatik. Oke. Saya rasa untuk keton masih mudah ya. Ini masih sama seperti tadi, hanya bentuknya aja yang berbeda, kontennya sama. Kemudian ada karakteristik ya. Ini ada high frequency region, ini dari sekitar 4000 sampai 1300. Kemudian ada intermediate dari 1300 sampai 900. Untuk saya sendiri, saya biasanya lihat dari di atas 1500 dulu. Oke. Kemudian ada high frequency region, ini bisa kita lihat gugus-gugus yang memberikan serapan di daerah itu. Kemudian fingerprint, ini fingerprint dijelaskan di situ bahwa absorpsinya polanya itu adalah kompleks sekali ya, sehingga susah kalau kita hanya langsung melihat ke fingerprint saja. Fingerprint ini biasanya adalah untuk informasi tambahan. Ya, tapi ini unik sekali untuk setiap molekul. Ya, di situ dituliskan absorption unique for every molecular species. Jadi makanya dinamakan fingerprint karena setiap molekul berbeda. Ya, dan susah sekali untuk dideterminasi hanya dari daerah itu saja. Oke, so di situ ada beberapa karakteristik dari spektrum IR. Ya, jadi di situ ada shape, ya, ada bentuk, ya, bentuknya ada sharp alias tajam, ada broad, broad itu lebar. Ya, kemudian ada intensitasnya ada 3, ada weak, ada medium, ada strong. Ada yang lemah, ada yang medium, kemudian ada yang kuat. Nah, ini berbeda-beda untuk tiap gugus fungsi ya. Contoh yang paling mudah adalah OH ya. OH itu akan selalu lebar ya, jadi dia broad. Kemudian intensitasnya kuat ya, jadi broad, kemudian weak ya. Weak, strong. Maaf. Kemudian ada karbonil ya. Karbonil itu akan selalu narrow atau selalu sharp ya. Jadi dia tajam, kemudian intensitasnya strong. Jadi kita punya intensitas yang beda-beda. Kalau CH misal CH yang tadi ada di bahu, nah itu intensitasnya medium. Oke, ini juga sama ya, kita seperti yang saya utarakan tadi, kurang lebihnya ada di sini ya. Oke, kemudian kita punya pengenalan per gugus ya. Ini adalah refresh lagi kalau Anda lupa mata kuliah kimia organik ya. Jadi MK itu nyambung terus ya. Kita punya alkana di situ. Alkana adalah CH yang ikatannya tunggal. Ya, CC yang ikatannya tunggal, maaf ya. Alkana di situ kita punya ada CH, ada CC, di mana CH-nya itu di sekitar
2800-an, kemudian CC-nya ini agak lebar ya. Range-nya dari 800 sampai 1300. Nah, ini contohnya kita punya suatu heksana ya, alias C-nya 6 ya, C-nya 6 panjang saja gitu. Nah, ini jadi heksana. Heksananya kita bisa lihat tadi bahwa ada CC di sekitar 1500-an ini ya, ada 1300 katanya tadi. Nah, ini geser. Kemudian ada CH-nya ya, CH ada di sekitar 3000, ini cukup kuat ya. 3000 sampai 2800-an di situ. Oke, jadi di sini tidak ada bersih ya, nggak ada serapan OH, nggak ada serapan CO karbonil, nggak ada serapan C single bond atau C tunggal dengan O juga tidak ada. Ya, adanya hanya CC dan CH. Oke. Untuk kemudian kita punya alkena di situ. Alkena gugus yang khas adalah CH di 3000-an sama ya, semua CH. Kemudian C rangkap 2, C di sekitar 1600-an. Kemudian CH rangkap 2 dengan CH2 ini daerah fingerprint ya. Begitu pula dengan C rangkap 2 CH2 yang di situ ya. Yang di warna itu yang memberikan vibrasi ya. Ini daerah fingerprint tiga-tiganya. Dua ini ya, dua yang bawah ini daerah fingerprint alias di bawah 1500. Ini saya tidak akan bahas banyak karena ini cukup susah. Tolong diperhatikan hanya yang atasnya saja, di mana ada CH di situ di 3000, kemudian C rangkap 2 di sekitar 1600. Oke, mari kita ke contohnya. Oke, di situ ada satu heksana ya. Perhatikan kalau tadi kita punya spektranya dari heksana biasa, sekarang kita punya heksena ya. Maaf. Satu heksena itu punya kita lihat dari yang paling kiri dulu, ada CH, di mana C-nya itu CsP2 ya. Maka dia agak naik ya, di sekitar 3000 berapa ini, 3000-an gitu saja saya bilang ya. Ada CH rangkap 2. Kemudian di situ ada ke bawahnya lagi, di bawahnya 3000 sedikit, itu ada CH dari CsP3 ya, alias CH yang C-nya itu tidak rangkap 2. Yaitu ada serapannya di situ ya, di sekitar 2900 saya rasa sampai 3000-an. Oke. Kemudian kita beranjak ke 1600-an, kita punya C rangkap 2 dengan C. Ini tidak ada di heksana tadi, tapi ada di heksena ya. Nanti tolong diperhatikan bedanya antara spektranya heksana dengan heksena. Beda ya, karena molekul juga beda. Oke. Jadi perbedaannya di situ adalah di ada CHsP2, kemudian ada C rangkap 2 dengan C. Oke. Kemudian ada alkuna alias alkynes kalau bahasa Inggrisnya. Kita punya di situ ada C rangkap 3 di sekitar 2100 sampai 2260. Kemudian ada CH. CH-nya ini adalah CHsP ya, CHsP. Di 3300. Oke, kita lihat ke contoh spektranya. Oke. Ini adalah heksuna. Ya, C-nya ada 6 juga, ya, satu heksuna. Nah, kita lihat di situ bahwa CH yang ada C rangkap 3-nya itu adalah di sekitar 3400. Oke, ya. Jadi kalau makin banyak ikatan rangkapnya makin geser ke kiri ya, CH-nya itu. Kemudian kita lihat lagi di 3000 ya, tepatnya di sekitar 2900. Ini juga ada CH dari C yang tidak rangkap ya, alias C yang ikatannya tunggal di sekitar 2900.
Kemudian kita lihat di 2000 sampai 2200 ini ada C rangkap 3C. Nah, daerah ini agak jarang ya ada spektra kecuali sesuatu yang rangkap 3. Kalau kita lihat di tabel tadi ada C rangkap 3C dengan C rangkap 3N itu berada di sekitar daerah yang sama. Oke, jadi ada C rangkap 3C di situ. Bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya di situ ada aromatik ya. Aromatik itu contohnya benzena. Di mana serapan yang khas itu ada di cincinnya ini. Cincinnya ini memberikan beberapa serapan ya. Ada CH di 3030-an. Kemudian ada juga C rangkap 2C ya di sekitar 1600-an ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ada dua serapannya di sekitar 1600, ada yang lemah dan ada yang medium. Kita akan lihat bedanya. Nah, di sini adalah contoh dari phenylacetylen ya, di mana ada kita paling kiri dulu ya. Ada serapan di 3300-an, ini adalah CH dari C rangkap 3 ya, CH. Kemudian di 3000 ini ada CH dari dari cincin benzenanya ya, di 3000-an. Ini ada CH dari cincin benzen. Kemudian kita geser ke sekitar 1600, tadi ada dua ya, yakni C rangkap 2C ya, di situ ada di sekitar 1600. Kemudian yang di 1500 ini juga sama ya, jadi menandakan ada C rangkap 2C. Kemudian ada soal di sini, pertanyaannya adalah sikloheksan atau sikloheksen. Ya, tolong cari yang mana sikloheksan, mana sikloheksen. Apakah sikloheksan yang A atau sikloheksan yang B ya. Sikloheksana itu berarti heksana yang bentuknya siklik ya, alias rantainya tertutup, kemudian ikatannya tunggal. Nah, kalau sikloheksena berarti ada satu C yang rangkap 2. Ya, ini mudah sekali ya, silahkan dicari. Kemudian nanti dituliskan pada jawaban di pretest yang akan saya berikan di Google Form. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita punya serapan untuk asam karboksilat. Di situ contohnya ada asam etanoat ya, alias asam asetat, kita biasa bilang seperti itu. Di situ ada breakdown dari asam asetat itu punya gugus apa saja ya. Kita bisa lihat di situ asam asetat punya gugus karbonil alias C rangkap 2O. Kemudian punya gugus C rangkap tunggal O, kemudian ada OH di situ, ada CH biasa. Kemudian ada CC. Oke, ini bisa di di breakdown dari molekul asam asetat ini. Ya, berikut adalah spektrum dari asam asetat ya. Kita bisa lihat di situ bahwa OH itu memberikan serapan yang sangat lebar di daerah 3000-an. Kemudian dia punya bahu sedikit ya, itu untuk CH. CH-nya dari mana? Dari CH3 ini. Oke. Kemudian kita ke 1700 itu kita punya CO karbonil ya, alias C rangkap 2O. Kemudian di 1300 itu ada CO ikatan tunggal. Ini adalah breakdown dari spektrum asetat. Selanjutnya ada alkohol di situ ya. Ini diambil dari bukunya Thomson. Alkohol memberikan serapan khas pada 3400 sampai 3650 ya. Kita bisa lihat di situ lebar sekali ya, dari
di sekitar 3.500-an. Oke. Nah, ini contohnya spektrum dari etanol. Bisa lihat di situ ada serapan lebar di sekitar 3.600, kemudian ada bahunya. Bahu di 3.000 ya, ini untuk CH. Ya, dari mana? Dari CH3. Oke. Selanjutnya kita punya karbonil-karbonilan ya. Contoh yang karbonil pertama adalah aldehid. Aldehid itu adalah alkil kemudian berikatan dengan CO kemudian H. Ingat ya, jadi rumus umumnya adalah RCOH atau RCHO, sama aja ya. Serapan yang khas adalah pada 1700-an itu ada karbonil ya, di situ kita bisa lihat di bawah. Kemudian kalau di sebelahnya karbonilnya ada ikatan rangkap 2, maka ini geser di 1705. Kemudian kalau di sebelahnya ada benzena, geser lagi ya, sama seperti yang tadi di 1705. Kemudian ada keton ya. Keton ini kok nggak ada gambarnya. Oke, saya jelaskan saja. Tadi seperti di aldehid ya. Keton ini di karbonilnya berada di sekitar 1715. Kemudian kalau dia berada di cincin beranggotakan 5 ya, alias seperti siklopentanon ya, berarti dia di sekitar 1750. Kalau dia berada di sebelahnya double bond atau ikatan rangkap ya, ataupun cincin benzena, maka dia berada di sekitar 1690. Oke, jadi makin geser. Kemudian ada ester di sini. Ester itu rumus umumnya adalah RCOOR. Ya, sehingga dia punya alkilnya ada 2 ya, kemudian punya CO rangkap 2, kemudian dia juga punya CO tidak rangkap ya, alias CO ikatan tunggal. Ini berbeda dengan keton ataupun aldehid tadi. Kalau keton sama aldehid dia tidak punya CO tunggal, kalau di ester dia punya. Oke. Ini adalah pembagian daerah-daerah karbonil di ester ya. Sebenarnya ya, tanpa kita pusingkan, semua CO itu berada, semua CO karbonil alias C rangkap 2O itu berada di sekitar 1700. Ya, kita tinggal lihat aja apakah nanti ada OH-nya, apakah ada C rangkap tunggal O ataukah tidak, dan lain-lain. Jadi ini tidak perlu kita pusingkan terlalu lanjut ya. Oke, baik, kita lihat di situ ada infrared dari suatu ester, infrared spektrum dari suatu ester. Di situ contoh esternya adalah etil etanoat ya. Strukturnya bisa kalian lihat ya. CH3, COO, CH2, CH3. Nah, kita bisa lihat di spektrumnya ini bahwa kita dilihat dari yang paling kiri ya. Di 3000 itu tentu ada CH. Ya, CH dari CH3 dan CH2 ini. Ada stretching CH. Kemudian kita ke 1750 ya, di situ ada CO karbonil. CO rangkap C rangkap 2 dengan O. Kita geser lagi ya ke 1200-an ya, 1250-an di situ itu ada C ikatan tunggal dengan O. Ya, jadi C tidak rangkap dengan O, ada di sekitar 1200-an. Nah, ini adalah 3 spektra yang khas dari ester. Kemudian ini ada perbedaan-perbedaan dari karbonil, entah itu di aldehid, di keton, di ester, atau di asam karboksilat ya, kita bisa lihat sendiri. Namun perlu saya ingatkan lagi seperti tadi bahwa yang namanya karbonil itu pasti sekitar 1700. Sudah, jadi tidak perlu dipusingkan. Ya. Oke, jadi kita punya soal latihan di sini ya. Kita lihat dulu spektranya ya, jangan bingung dulu. Kita telaah satu persatu. Kita lihat
di yang paling kiri seperti biasa ya, di situ ada serapan lemah ada di sekitar 3000-an, kemudian membentuk sedikit bahu ya. Ini bahwa menandakan di situ ada dua jenis CH yang berbeda, entah itu CH SP3 dan SP2 atau CH SP dan SP2, tapi ini dari sekitar daerahnya ini menunjukkan kalau CH-nya itu SP2 dan SP3 sepertinya ya. Jadi ada CH SP2 di situ dan CH SP3. Oke. Alias CH rangkap 2 dan CH di sebelahnya C rangkap 2 dan CH di sebelahnya C tunggal. Nah, kemudian kita lihat ke 1700 sudah ada serapan yang sangat lancip ya di situ. Itu kita bisa perkirakan dengan cukup yakin bahwa itu adalah CO karbonil. Nah, ini karbonilnya sekarang kita nggak tahu ya karbonilnya jenis apa, karena kita hanya tahu oh itu hanya ada karbonil saja. Oke, next kita punya di 1400 sampai 1600 ada dua serapan kembar ya. Ini biasanya ya, tidak mesti tapi biasanya menandakan adanya cincin benzena. Oke, menandakan adanya cincin benzena di situ. Jadi kita punya tadi informasinya adalah kita punya CH ya dari SP2 dan SP3, kemudian ada CO karbonil, kemudian ada cincin benzena. Kemudian kita lihat lagi di sekitar 1200, oh tidak ada serapan. Ya, berarti menandakan bahwa senyawa tersebut tidak punya CO tunggal ya, CO yang ikatannya tunggal. Sehingga kita bisa simpulkan dari sini bahwa sesuatu yang punya karbonil, kemudian punya cincin benzen, kemudian punya dua jenis CH yang berbeda, maka kita bisa simpulkan kemungkinan ini adalah aldehid dulu. Ya, karena apa? Karena nggak ada CO ikatan tunggal ya, jadi itu cukup menunjukkan ini adalah misal aldehid atau keton. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini adalah hasilnya dari spektra yang tadi bahwa itu adalah senyawa fenil-astaldehyde. Kita punya cincin benzen seperti yang kita perkirakan di situ, kemudian ada CH2, ada COH. CO-nya ini karbonil ya, kita bisa lihat di 1700, kemudian ada CH dengan dua jenis orbital yang berbeda, ada CH SP3 dan CH SP2. Kita bisa lihat di situ ya. Selanjutnya ada contoh dari propanon. Oke. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa tetap ada di 1700 ya, ini sangat kuat sekali dari karbonilnya. Kemudian di sekitar 3000 ada serapan CH. Oke. Di sekitar 1200 kayaknya ini adalah C rangkap tunggal C yang di sebelahnya karbonil ya. Jadi bukan CO CO tunggal ya, tapi ini CC. Nah, selanjutnya ada amina. Amina itu ada seperti bahu lagi ya, tapi kalau bahunya CH itu di sekitar di bawah 3000, bahunya amina itu di sekitar di atasnya 3000 ya. Di situ ada di sekitar 3300-an. Kemudian ada ya ini cukup medium intensitasnya, kita bisa lihat di situ. Contoh lagi di sini adalah amin primer, contohnya ada 1 aminobutana. Di situ kita bisa lihat bahwa ada serapan NH2-nya di sekitar 3500-an. Kemudian serapan CH ya, CH-nya kuat sekali ya karena ada banyak di situ ya. Di daerah 3000. Oke, ini cara menganalisis spektrum ya. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Kalau saya lihat dari yang paling kiri dulu terus geser ke kanan.
Nah, kalau Anda mau lihat secara runtut ya, lihat petunjuk ini. Yang pertama kita lihat dulu apakah dia ada karbonil. Ya. Kemudian kalau karbonilnya ada, maka itu ada beberapa kemungkinan. Di situ ada 6 kemungkinan kalau karbonilnya ada. Pertama, kalau karbonil ada kemudian ada OH, maka dia adalah asam karboksilat. Kemudian kalau karbonilnya ada kemudian dia ada NH di sekitar 3500, maka dia adalah amida. Ya, begitu terus ya, silakan cek ke bawah ya, karena ini banyak sekali. Ya, silakan Anda lihat. Nah, di sini adalah contoh dari isobutarat ya, dari asam karboksilat ya. Kita bisa lihat di situ ada serapan lebar OH di 3500 tentu saja. Di 3000, di daerah 3000 tentu saja ya, ada OH, kemudian ada CO ya, CO double bond alias CO rangkap 2 di 1700 seperti biasa. Kemudian di daerah 1200 itu ada serapan CO tunggal ya, dari COH ini, C ke O tunggal ya. Jadi kita breakdown per ikatannya. Kemudian selanjutnya ada benzamida ya. Nah, strukturnya bisa kita lihat di bawah ya. Di situ ada serapan NH2 di 3500-an. Pasti di situ ya. Jadi ini agak sedikit lebih tinggi bilangan gelombangnya daripada OH. Kemudian kita lihat di situ ada C rangkap 2O seperti biasa di sekitar 1700, tapi ini agak geser ke 1600-an. Kemudian dia punya bahu sedikit di situ menunjukkan NH bending. Ya. Karena sudah masuk di daerah agak kecil bilangan gelombangnya ya. Seperti itu. Kemudian ada metil benzoat. Ya, ini silakan dilihat sendiri. Oke. Silakan dianalisis sendiri. Kemudian ada nonanal, ini adalah suatu aldehid panjang dengan C9. Ya. Silakan Anda lihat sendiri di situ. Kemudian ada metil isopropil keton. Ya, ini juga sama ya. Ada CH alifatik alias CH yang rantai terbuka, kemudian ada CO di 1700 sama ya. Next, kalau tidak ada karbonil, ya tadi kan step pertama lihat ada karbonil atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita bisa lihat, ngecek apakah itu alkohol, apakah amina, ataukah itu ether. Nah, kalau saya lebih suka step dari kiri ke kanan, jadi runtut ya. Tapi kalau mau ikut step ini juga boleh ya. Tentu saja kalau ada alkohol fenol, maka dia ada di OH dulu, kemudian ada CO tunggal di 1300-an. 1300 sampai 1000 ini. Kemudian kalau amina itu sebenarnya bisa kalian bisa lihat peaknya atau puncaknya itu ada 2. Kalau puncaknya ada 2, maka dia adalah amina primer. Puncaknya ada 1, maka dia amina sekunder. Nggak ada puncaknya, maka dia adalah amina tersier. Ya. Kemudian ada NH ya, NH di situ NH bending sekitar 1500. Kemudian yang terakhir ada ether. Ether di sekitar sama ya, 1300 sampai 1000. Dan tidak ada OH-nya. Berikut adalah contoh dari propargyl alkohol ya. Silakan dilihat sendiri ya. Jadi ada C rangkap 3 di situ, di sebelahnya OH, kemudian ada bahu lagi di sekitar 3000-an seperti biasa, CH alifatik. C rangkap 3C ada di sekitar 2000 sampai 2200. Ini yang saya bilang daerah ini jarang ada spektranya. Nah, kalau sekalinya ada puncaknya, itu menunjukkan ada ikatan rangkap 3. Ya. Di sekitar 1000 ini ada CO. Oke. Kemudian ada 2 naptol. Ya, kita bisa lihat, silahkan Anda lihat sendiri. Ya. Diamati mana-mana yang merupakan serapan yang khas. Kemudian ada contoh lagi dari N-butilamin.
Ya, ada NH2, ada CH alifatik, kemudian CH bending, kemudian ke bawah. Silahkan diamati sendiri. Kemudian ada butyl ether. Oke. Yang hanya ada beberapa serapan kas saja ya, jadi di sekitar 3000, kemudian ada di sekitar 1200 ya, sudah. Yang 1400-nya agak susah dibedakan ya. Kemudian di yang ketiga ya, step yang ketiga kita lihat di apakah dia punya double bond ya. Kalau dia CC maka dia ada di sekitar 1600. Kalau alifatik ini sama, saya juga sering bilang ya ini CH alifatik. Kemudian yang tidak jenuh ini di sekitar 3000. Ini gampang. Kemudian yang triple bond sama di daerah yang jarang tadi. Nitro sama tadi ya. Nitro ada di daerah mirip seperti NH ya, cuman bedanya dia ada dua absorpsi yang cukup kuat di sekitar 1600 dan di sekitar 1300. Step 3 menandakan apakah dia ada aromatiknya atau tidak. Ya. Aromatik itu ada di sekitar 1600 sampai 2000. Kemudian ada lagi di sekitar 900 sampai 690. Ya, itu dari CC, C rangkap 2C. Kemudian ada lagi di sekitar 1650 sampai 1450. Kemudian ada beberapa yang lemah lagi. Nah, ini biasanya agak susah dibedakan. Ya, cuman kalau kalian nanti sering mengerjakan, lama-lama jadi tahu. Okay. Ya, kalau nanti kalian belajar tentang daerah fingerprint, bahkan bisa nanti ditentukan apakah substitusinya itu orto, meta ataupun para, tapi kita nggak sampai situ. Ya, saya hanya ingin kalian membedakan per gugus fungsinya saja dulu. Oke, ini ada contoh dari benzonitril seperti yang saya bilang tadi, ada serapan ganda ya, biasanya ada aromatik di situ, walaupun tidak selalu. Kemudian ada C rangkap 2N, rangkap 3N di situ, kemudian ada CH dari aromatiknya sendiri. Oke, ini cukup mudah. Kemudian ke propalgil alkohol, ini silahkan diamati sendiri. Ini kan yang tadi sudah ya. Next ada nitrobenzen. Nah, ini belum pernah kita bahas ya. Jadi ada serapan sangat kuat sekali untuk nitro di sekitar 1600 dan 1400. Step 4. Kalau tidak ada semuanya, maka dia adalah hidrokarbon saja alias terdiri dari C dan H saja. Ya. Yang sangat sederhana seperti alkana. Ya. Jadi kita hanya lihat di daerah 3000-an saja sudah cukup. Enough. Nah, ini contohnya dari dekana. Ya, kita bisa lihat ada serapan yang sangat kuat sekali di 3000 yang menunjukkan CH. Sudah.